Menentukan harga produk sama pentingnya dengan merancang produk itu sendiri. Meski kita punya produk yang baik, bila harga yang ditawarkan tidak tepat, maka konsumen akan enggan untuk membelinya. Sekilas, harga terlihat sepele, tetapi sebenarnya juga bisa menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis. Produk baik dengan harga tepat akan menarik konsumen, menyokong perusahaan agar tetap hidup, serta mendatangkan keuntungan. Tetapi, untuk mencapai titik tersebut, kita butuh pertimbangan matang. Apa saja hal yang mempengaruhi harga, dan bagaimana cara kita menentukan angkanya? Caranya yaitu cari titik harga yang tak membuatmu rugi. Penetapan harga dapat kita mulai dengan cara menghitung ongkos produksi terlebih dahulu. Ongkos produksi ini secara garis besar terbagi ke dalam 3 unsur, yaitu pertama, ongkos material. Masukkan perhitungan semua bahan mentah dan peralatan produksi yang kamu butuhkan di sini. Yang kedua, yaitu ongkos tenaga. Tenaga yang dimaksud meliputi tenaga internal atau karyawan perusahaan dan tenaga eksternal seperti pengiriman barang atau customer service. Ketiga, yaitu ongkos lain-lain. Ini adalah biaya yang tidak berhubungan dengan produksi. Contohnya, biaya alat tulis kantor, biaya marketing, dan sebagainya. Setelah menjumlahkan semua biaya tersebut, kita dapat membaginya dengan proyeksi jumlah produk yang akan kita jual. Pembagian ini akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan break-even price, yaitu harga terkecil yang bisa kita pasang pada produk agar perusahaan tidak merugi. Rumus dari break-even price yaitu total fixed cost dibagi dengan production volume, tutup kurung, ditambah variable cost per unit. Break-even price dapat menjadi acuan bagi strategi pemasaran dan penjualan. Semakin tinggi proyeksi angka penjualan, angka break-even price akan semakin rendah. Jadi, angka ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi pasar. Nah, berikut ini merupakan grafik dari break-even price. Titik P adalah break-even point atau titik temu antara revenue dan cost, atau titik di mana tidak merugi. Sebagai contoh, proyeksi penjualan pakaian di musim lebaran biasanya lebih tinggi dari hari-hari biasa. Produsen pakaian bisa menawarkan barang dengan break-even price lebih rendah karena mereka yakin akan mendapatkan angka penjualan yang tinggi. Yang kedua, yaitu tetapkan harga sesuai milestone berkala. Break-even price menunjukkan berapa harga yang harus kita pasang agar perusahaan tidak merugi. Tetapi, pada titik ini, kita sadar tidak rugi saja. Sebagai pemilik usaha, tentunya ingin mendapatkan keuntungan. Jadi, kita akan memasang harga jual akhir sedikit di atas nilai break-even price tersebut. Hal yang perlu kita ingat saat menentukan harga adalah jangan terlalu nafsu ingin mendulang untung besar. Sebaliknya, lebih baik kita membuat rencana milestone berkala, kemudian menyesuaikan perhitungan dengan milestone itu. Sebagai contoh, kamu bisa membuat rencana untuk melunasi hutang perusahaan selama 1 tahun ke depan, kemudian melakukan ekspansi di tahun berikutnya. Milestone yang berbeda tentu akan menghasilkan proyeksi penjualan yang berbeda pula. Selanjutnya, tinggal menyesuaikan strategi pemasaran atau penjualanmu dengan target itu. Layaknya strategi pada umumnya, kita juga harus awas terhadap kompetitor di sekitar. Perhatikan harga produk-produk yang serupa dengan milik kita. Apakah lebih murah atau lebih mahal? Kemudian cari tahu penyebabnya apa. Apakah mereka lebih murah karena menggunakan materi yang lebih jelek? Atau sebaliknya? Tidak masalah produk mahal. Asalkan kamu menawarkan sesuatu untuk menjustifikasi harga tersebut. Mungkin kamu menawarkan customer service yang lebih baik, atau kualitas yang lebih tinggi. Konsumen zaman now sudah pintar.
Mereka dapat menilai apakah harga suatu produk layak atau tidak. Harga mahal juga dapat memberikan kesan yang eksklusif. Nah, sampai sini sudah nggak bingung kan untuk menentukan harga produk? Kalau mau tahu menentukan keuangan bisnis secara lengkap, bisa join di e-course Jurus Keuangan Bisnis. Link di deskripsi ya, soalnya lagi ada diskon nih yang segera akan berakhir loh. Yuk, tunggu apa lagi?